Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim wa fi 'adin idh arsalna 'alaihimur rihal 'aqim ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucap selain rasa puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, dan semoga kita semua bisa bertemu di bulan suci Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah reformat syariat, pembimbing umat, pemberi syafaat bagi umatnya yang gemar melaksanakan sholat dan menjalankan syariat. Sahabat Mu'atifi rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 tujuan puasa Ramadan. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 goal Ramadan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah meningkatkan ketakwaan spiritual kita yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan sosial kita, itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang terakhir adalah membentuk karakteristik manusia yang pandai bersyukur, itu ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Takwa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama membimbing jasmani kita, kemudian yang kedua adalah membimbing akal atau intelektual kita, kemudian yang terakhir adalah membimbing rohani atau spiritual kita. Biasanya dikenal dengan istilah ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Allah sangat menginginkan bagi hambanya yang beriman mempunyai peluang yang besar, mempunyai peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu berupa apa? Rahmat itu adalah berupa syurga. Pasti teman-teman semua juga pengen masuk surga. Oleh karena itu, di setiap tahunnya Allah selalu datangkan 30 hari yang sangat berarti, yang sangat bermakna, yaitu di bulan suci Ramadan. Kenapa sih bentuknya kok harus puasa? Karena ada 2 alasan kenapa bentuknya itu harus puasa. Yang pertama, karena puasa merupakan satu-satunya desain yang memudahkan manusia untuk mengamalkan amal soleh. Contoh misalnya, biasanya di bulan-bulan biasa, orang-orang itu mungkin sholat fardunya ditinggal, tapi ketika bulan suci Ramadan, sunnah saja dijalankan. Banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat tarawih. Itu kan sholat tarawih kan merupakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah saja dijalankan begitu loh.
Itu adalah mengapa alasan bentuknya itu adalah puasa. Kemudian yang kedua, kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, potensi-potensi untuk melakukan kemaksiatan itu bisa kita rem, bisa kita tekan, atau bahkan bisa kita hilangkan sekalipun. Biasanya orang-orang yang mudah marah, orang-orang yang mudah ngomongin orang lain, gibah misalnya. Tapi ketika dia sadar bahwasanya dia itu sedang berpuasa, dia akan mengerem dirinya sendiri untuk mengendalikan dirinya supaya tidak ngomongin orang, tidak gibahin orang dan segala macam. Karena dia tahu bahwasanya dia itu sedang berpuasa, seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah meningkatkan ketakwaan sosial. Biasanya orang-orang di bulan suci Ramadan itu berlomba-lomba untuk bersedekah, kemudian infak. Biasanya juga kalau semisal di masjid-masjid itu ada buka bersama. Biasanya orang-orang yang memiliki rezeki yang lebih, mereka membelikan makanan atau kurma dan lain sebagainya, ditaruh di masjid untuk memfasilitasi orang-orang yang buka di sana. Nah, biasanya sampai banyak banget makanan-makanan di masjid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membentuk karakteristik manusia yang pandai bersyukur. Kita memiliki lisan, kita memiliki mata, harus digunakan dalam hal-hal kebaikan. Oleh karena itu, sahabat Mu'atifi rahimakumullah, marilah teman-teman semua kita membuat target apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan kali ini supaya bulan suci Ramadan kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Allah sudah memberikan peluang yang besar untuk kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa syurga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.